Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afkarina Sofiatul Dikri, NIM T 2019-1079 dari kelas PAI A2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang terjemah Al-Quran menggunakan metode An-Nasr. Adapun makalah saya di sini membahas tentang pengertian terjemah Al-Quran. Yang kedua membahas tentang konsep dasar metode An-Nasr yang mencakup asal mula dinamakannya metode An-Nasr, pengertian metode An-Nasr, cara mengajarkan metode An-Nasr, pola-pola metode An-Nasr, syarat pengajar dalam metode An-Nasr, kelebihan dan kekurangan metode An-Nasr, dan juga contoh metode An-Nasr. Dan yang ketiga membahas tentang implementasi metode An-Nasr dalam menghafal juz 30 di Madrasah Sanawiyah. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian apa sih itu terjemah Al-Quran. Nah, terjemah Al-Quran di sini memiliki dua suku kata yang memiliki makna yang berbeda, yakni terjemah dan Al-Quran. Nah, terjemah sendiri itu secara harfiah memiliki arti yaitu mengalihkan bahasa, di mana di sini memindahkan bahasa asal ke bahasa lain. Semisalnya memindahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mempermudah seseorang yang tidak memahami bahasa asal. Jadinya di sini seseorang itu dapat memahami arti dari bahasa asal tersebut. Nah, terjemah di sini dapat dipahami menjadi dua makna, yaitu yang pertama terjemah yaitu cukup terjemah di sini hanya mengalihkan bahasanya saja. Jadi seumpama misalnya madrasatun sekolah. Nah, dari bahasa Arab dipindahkan ke bahasa Indonesia. Yang pertama, yang kedua yaitu memindahkan bahasa serta menjelaskan maksud dari bahasa itu. Nah, terjemah di sini dapat ditarik kesimpulannya bahwa yaitu upaya untuk mengalihkan bahasa asal ke bahasa lain yang tujuannya yaitu untuk mempermudah seseorang yang tidak memahami bahasa asal sehingga mereka dapat memahami bahasa tersebut. Nah, selanjutnya di sini Al-Qur'an. Apa sih itu Al-Qur'an? Nah, Al-Qur'an di sini berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari bahasa qara'a yaqra'u qira'atan, yang berarti memiliki arti sesuatu yang dibaca. Nah, di sini maksudnya yaitu mengajak seseorang untuk membaca Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an di sini juga berasal dari kata al-qira'ata, di mana di sini lafaz ini memiliki arti yaitu menghimpun. Maksudnya di sini Al-Qur'an itu menghimpun beberapa huruf, kata, kalimat. Nah, di mana di sini Al-Qur'an itu berarti harus dibaca sesuai dengan makhorijul huruf dan sifatul huruf. Selain itu, selain kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum tajwid dan makhorijul hurufnya, Al-Qur'an di sini juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita sebagai umat muslim dapat menerapkan Al-Qur'an di sini baik secara lisan, tulisan, dan juga budaya atau tingkah laku. Nah, selanjutnya di sini yaitu tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini secara istilah di sini yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian disampaikan ke umatnya dan umatnya wajib mengerjakannya. Nah, Al-Qur'an di sini yaitu berupa mukjizat. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad di sini berupa mukjizat. Jadi nabi-nabi lain tidak memiliki mukjizat seperti Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an atau kitab suci. Al-Qur'an di sini diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir, yaitu berangsur-angsur. Nah, Al-Qur'an di sini yaitu sebagai pedoman hidup bagi semua umat muslim, di mana umat muslim di sini wajib membaca, bukan wajib ya, dianjurkan untuk membaca dan juga mengamalkan isi-isi yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Maka dari itu Al-Qur'an adalah kalam Allah yang apabila dibaca oleh umat muslim itu akan mendapatkan pahala. Namun berbeda apabila orang muslim itu membaca hanya buku biasa. Kalau hanya membaca buku biasa di sini tetap mendapatkan pahala asalkan dibarengi dengan niat yang baik.
Jadi kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwasanya terjemah Al-Quran yaitu Al-Quran yang dialih bahasakan, semula bahasa Arab dialih bahasakan misalnya bahasa Indonesia, tujuannya yaitu agar mempermudah orang Islam untuk mengetahui makna dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, jadi di sini dengan adanya metode-metode yang beragam, di sini kita akan dipermudah untuk memahami kitab suci kita sendiri yaitu Al-Quran. Jadi kita dapat mengetahui arti dari ayat tersebut, maksud dari ayat tersebut, sehingga kita dapat mengamalkan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua di sini yaitu tentang konsep dasar metode An-Nasr. Yang pertama yaitu ada asal mula dinamakan metode An-Nasr. Mengapa sih metode ini dinamakan metode An-Nasr? Nah, metode An-Nasr di sini ditemukan oleh Muhammad Taufik. Nah, metode An-Nasr di sini yaitu metode yang mempelajari cara menghafal kosakata Al-Quran. Nah, selain mempelajari itu, metode An-Nasr di sini juga mempelajari ilmu nahwu shorof dan juga ilmu asbabun nuzul. Nah, metode An-Nasr di sini mempermudah bagi seseorang non Arab untuk memahami ayat Al-Quran. Kalau secara Jawanya itu maca Al-Quran angan-angan sak maknane. Nah, di sini tujuannya yaitu agar mempermudah seseorang membaca Al-Quran beserta dia itu bisa memahami makna dari ayat tersebut. Nah, metode An-Nasr di sini mulai ada pada tahun 1999. Nah, namun metode ini baru akan diuji cobakan pada tahun 2005 pada 5 anak yang memiliki umur yang berbeda-beda, yaitu rentang umur mulai umur 6 sampai 15 tahun. Nah, setelah 5 tahun di sini anak-anak sudah bisa menerjemahkan mufrodat yang terdapat dalam Al-Quran, sudah bisa lebih-lebih bisa menerjemahkan ayat Al-Quran dan juga bisa menerjemahkan bacaan orang lain. Metode An-Nasr ini mengapa sih metode An-Nasr ini dinamakan An-Nasr? Nah, alasan mengapa metode An-Nasr ini dinamakan An-Nasr itu ada 2 faktor. Yang pertama, dilihat dari An-Nasr, arti dari An-Nasr. Nah, An-Nasr di sini artinya pertolongan. Nah, maksud dari pertolongan di sini harapannya yaitu agar proses pembelajaran menerjemahkan sekaligus memahami ayat Al-Quran di sini harapannya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua yaitu faktor yang kedua karena An-Nasr di sini termasuk salah satu dari surat yang ada dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kemenangan umat Islam setelah merebut kota Mekah dengan pertolongan Allah. Nah, di sini artinya maksudnya yaitu peserta didik dalam mempelajari, memahami dan menerjemahkan ayat Al-Quran selalu mendapat pertolongan dari Allah dan juga mendapat kemenangan. Intinya sama, inti dari An-Nasr itu pertolongan. Jadi di sini selalu mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah. Nah, metode An-Nasr di sini kan ditemukan oleh Muhammad Taufik. Tadi saya belum menjelaskan biografi beliau. Beliau di sini berasal dari Kota Malang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak. Nah, di sini beliau hanya lulusan MTS. Nah, setelah menemukan metode An-Nasr di sini, beliau ditawari oleh kepala sekolah SMK Cendika Bangsa Kepanjen untuk meneruskan studi sekolah. Nah, di sini beliau langsung mengikuti paket C dan pada tahun 2010 beliau di sini melanjutkan studi pada jenjang perguruan tinggi dari hasil beasiswa. Dalam metode An-Nasr di sini memiliki 2 buku penting, yaitu buku panduan guru dan juga buku panduan siswa. Nah, pada buku panduan guru di sini terdapat poin-poin penting dalam bukunya, yaitu lembar contoh menerjemahkan mufrodat, dengan metode An-Nasr yang dimulai dari surat Al-Fatihah, doa
doa-doa dalam sholat, juz 30 dan juz 29. Nah, selain itu juga terdapat kaidah-kaidah, mengenali kaidah-kaidah isim, fiil, dan huruf. Nah, di sini kaidah-kaidah tersebut dipahami, dipelajari, dan diuraikan oleh peserta didik menurut tingkat kepentingan atau urgennya dan juga tingkat kemudahannya. Jadi dipelajari mulai dari mulai dari isim domir, dan untuk materi yang terakhir yaitu tentang huruf jar, mana dari huruf jar. Setelah itu peserta didik setelah mempelajari, guru memberikan tugas sebagai evaluasi apakah peserta didik tersebut sudah memahami materi-materi yang telah diajarkan. Karena tujuannya diberikan materi ini agar peserta didik itu tidak kebingungan ketika menemukan seperti kalimat isim, fiil, huruf, kan itu kan banyak di dalam ayat Al-Quran, sehingga peserta didik di sini diharuskan untuk mempelajari kaidah-kaidah tersebut, kaidah-kaidah isim, fiil, dan huruf. Selanjutnya kita akan memahami tentang pengertian metode An-Nasr. Apa sih itu metode An-Nasr? Nah, metode An-Nasr di sini yang pertama kita akan memahami tentang metode. Apa sih itu metode? Nah, metode di sini berasal dari kata meta dan hodos yang berarti cara atau prosedur. Nah, cara dan prosedur ini yang sudah tersusun dengan baik, yang mana cara-cara ini akan mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi adanya penetapan prosedur yang baik, cara yang baik, yaitu untuk mencapai sesuatu tujuan yang akan dicapai. Nah, metode di sini kalau dilihat dari bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab yaitu torik yang artinya jalan atau cara. Nah, di sini kalau metode dikaitkan dengan proses pembelajaran, di mana metode di sini dapat mengembangkan sikap, mental, dan kepribadian siswa sehingga siswa itu dapat menerima pelajaran dengan mudah dan baik. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya metode An-Nasr di sini yaitu, kalau An-Nasr sendiri kan pertolongan. Nah, kalau metode An-Nasr yaitu cara mempelajari arti kosakata atau mufrodat dalam Al-Quran. Nah, yang mempelajari yaitu orang ajam atau orang non-Arab. Cara untuk mempelajari atau cara untuk menghafal arti mufrodat dari ayat Al-Quran tersebut bagi orang non-Arab. Nah, metode An-Nasr di sini merupakan suatu metode yang diperuntukkan untuk seseorang yang sudah lancar atau baik dalam membaca Al-Quran. Jadi di sini di samping mereka itu dapat membaca Al-Quran dengan baik, mereka juga bisa memahami arti dari ayat Al-Quran yang telah mereka baca. Yang selanjutnya di sini yaitu cara mengajarkan metode An-Nasr dalam menerjemahkan ayat Al-Quran. Nah, di sini yang pertama yaitu guru membaca ayat Al-Quran beserta artinya, lalu ditirukan dan diikuti oleh peserta didik. Yang kedua, materi untuk menerjemahkan ayat Al-Quran di sini dimulai dari surat Al-Fatihah, doa-doa yang ada dalam sholat, surat An-Nas sampai surat An-Naba. Selanjutnya materi selanjutnya di sini yaitu surat-surat yang terdapat dalam juz 29, yaitu mulai dari surat Al-Mulk sampai surat Al-Mursalat. Yang selanjutnya di sini cara mengajarkannya yaitu untuk materi nahwu di sini hanya dipelajari oleh guru dan siswa yang dianggap mampu dalam memahami materi nahwu di sini. Yang selanjutnya di sini yaitu menghafal berkelompok. Nah, menghafal berkelompok di sini bisa didampingi oleh seorang guru atau oleh teman yang sudah dianggap mampu dalam metode An-Nasr ini, atau teman yang sudah mampu dalam menghafal mufrodat ayat Al-Quran. Dan juga seorang tutor atau guru dalam metode An-Nasr di sini sudah memahami
kalimat bahasa Arab atau kosakata dalam bahasa Arab. Dan selanjutnya di sini pembelajaran metode An-Nasr ini berlangsung, setiap tatap mukanya di sini dapat berlangsung selama 30 menit atau sampai 60 menit. Juga di sini metode An-Nasr ini kan menghafal. Jadi selain kompetensi menghafalnya di sini, tingkat usia dalam metode An-Nasr di sini menjadi perhatian atau sangat penting, karena semakin tua seseorang atau orang dewasa mempelajari metode An-Nasr di sini, karena semakin kesulitan karena tingkat menghafalnya itu semakin rendah. Maka dari itu menjadi perhatian umur dalam kelompok atau kelas dalam metode An-Nasr di sini. Tadi ada yang tertinggal terkait cara mengajarkan metode An-Nasr dalam menerjemahkan Al-Qur'an. Nah, di situ guru dan siswa di sini masing-masing memiliki buku panduan. Nah, kalau guru di sini dapat memakai buku panduan guru dan siswa dapat memakai buku panduan siswa. Jadi antara guru dan siswa di sini memiliki buku panduan masing-masing. Nah, cara mengajarkan metode An-Nasr terjemah Al-Qur'an tadi itu merupakan terjemah harfiah atau terjemah berkata. Nah, setelah siswa itu sudah menguasai, memahami terkait terjemah berkata di sini, siswa dapat melanjutkan tahap, yaitu terjemah satu ayat. Nah, dalam terjemah satu ayat di sini cara mengajarkannya berbeda. Adapun di sini guru tetap berpedoman pada buku panduan guru, di mana buku panduan di sini sudah terdapat urutan angka-angka yang relevan untuk menerjemahkan satu ayat. Maka dari itu guru tetap berpedoman pada buku panduan guru. Nah, selain itu di sini siswa selanjutnya di sini siswa menerjemahkan ayat Al-Qur'an satu ayat tanpa membacanya. Jadi langsung diterjemahkan gitu. Selanjutnya di sini guru melihat apakah terjemahan itu benar atau tidak. Jika salah, maka guru membenarkan bagaimana sih terjemah ayat atau mufradat ayat itu yang benar. Selain itu guru juga bisa menggunakan cara seperti ini. Guru menulis ayatnya lalu sembari menunjukkan ayat ini, bagaimana ayat ini artinya, ditunjukkan kepada murid tersebut, lalu murid menerjemahkannya. Nah, selanjutnya di sini yaitu terkait pola-pola yang terdapat dalam metode An-Nasr. Nah, di sini pola-pola yang dapat digunakan dalam metode An-Nasr di sini ada 3 pola. Nah, metode An-Nasr di sini kan materi yang dipelajari dalam Al-Qur'an atau juz yang pertama kali dipelajari yaitu kan juz 30 dan juz 29. Mengapa diawali dari juz 30 dan 29? Karena kedua juz ini memiliki ayat-ayat yang relatif pendek dibandingkan dengan juz-juz awal lainnya. Juga kedua juz ini isi kandungannya menerangkan akidah. Nah, adapun 3 pola yang dapat digunakan dalam metode An-Nasr di sini yaitu pola 4, 3, 2, 1 yang diperuntukkan bagi peserta didik atau siswa yang memiliki rentang umur 7 sampai 12 tahun, dan pola yang kedua yaitu 3, 3, 2, 1 yaitu diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki umur 12 sampai 15 tahun dan 15 tahun ke atas. Yang pertama yaitu terkait pola 4, 3, 2, 1 yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki rentang umur 7 sampai 12 tahun. Nah, yang pertama di sini guru membaca mufradat beserta artinya 1 kali, lalu diikuti dan ditirukan oleh peserta didik sebanyak 4 kali. Contohnya kata kul artinya katakanlah. Nah, di sini guru membacanya 1 kali, lalu peserta didik membaca kul katakanlah sampai 4 kali. Nah, yang nomor 2 di sini guru melanjutkan teknik seperti tadi. Yang pertama, contoh kul a'u, lanjutannya mufradat a'u atau kosakata a'u yang artinya aku berlindung. Nah,
sampai seterusnya begitu, sampai bertemu tanda wakaf atau sampai bertemu sampai satu ayat. Di situ guru membaca 1 kali, siswa menirukan atau mengikutinya sampai 4 kali. Nah, setelah bertemu tanda wakaf atau 1 ayat, di situ guru memerintahkan siswa untuk membaca per mufrodat, tiap mufrodatnya itu sebanyak 3 kali sampai bertemu tanda wakaf atau sampai 1 ayat. Contohnya, kul katakanlah. Nah, di situ siswa membaca kul katakanlah sampai 3 kali. Aku berlindung, dibaca sampai 3 kali. Birobbi, kepada Tuhanku. Nah, dibaca sampai 3 kali. Al-falaki, yang menguasai subuh, dibaca sampai 3 kali. Setelah siswa membacanya sampai 3 kali, guru memerintahkan lagi. Namun di sini hanya dibaca 2 kali. Terus setelah selesai dibaca 2 kali, guru memerintahkan lagi untuk dibaca sampai 1 kali. Jadi pertama siswa menirukan guru 4 kali, lalu 3 kali, 2 kali, 1 kali. Maka dari itu pola ini dinamakan pola 4-3-2-1 yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki rentang umur 7 sampai 12 tahun. Nah, pola yang kedua di sini yaitu pola 3-3-2-1 yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki umur rentang umur 12 sampai 15 tahun dan 15 tahun ke atas. Nah, di sini tahap pertama yaitu guru membaca 1 mufrodat beserta artinya 1 kali, dibaca 1 kali oleh guru dan diikuti atau diturukan oleh siswa sebanyak 3 kali. Contohnya, kul katakanlah. Nah, 1 mufrodat beserta artinya dibaca 1 kali oleh guru. Lalu siswa menirukan sampai 3 kali. Lanjut, yang kedua yaitu sama seperti tahap pertama sampai bertemu tanda wakaf atau sampai 1 ayat. Nah, di sini huwallahu, dialah Allah, 1 mufradat beserta artinya ditirukan oleh siswa sampai 3 kali. Ahadun, yang Maha Esa. Nah, setelah itu, setelah siswa menirukan sampai 3 kali dan bertemu dengan tanda wakaf atau sudah 1 ayat, di sini guru memerintahkan siswa untuk membaca 1 mufrodat beserta artinya sebanyak 3 kali. Jadi seperti kul katakanlah dibaca sampai 3 kali. Setelah 3 kali selesai, guru memerintahkannya sampai 2 kali. 2 kali selesai sampai 1 kali. Jadi 3-3-2-1. Seperti itu sampai bertemu tanda wakaf atau sampai 1 ayat. Maka dari itu pola ini dinamakan pola 3-3-2-1. Karena pengulangannya pertama menirukan menirukan guru sampai 3 kali, terus diperintah oleh guru untuk membaca per mufradatnya 3 kali, lalu 2 kali, lalu 1 kali. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada syarat-syarat pengajar dalam metode An-Nasr. Nah, di sini untuk menjadi seorang guru atau tutor dalam metode An-Nasr di sini setidaknya harus memenuhi beberapa syarat-syarat berikut ini, yaitu yang pertama di sini fasih bacaan Al-Qur'annya. Maksudnya di sini guru itu harus sudah paham betul terkait makhorijul huruf, hukum-hukum tajwid seperti hukum nun sukun, mat, hukum nun sukun, qalqalah dan lain-lainnya. Dan juga di sini guru harus mengajar cara membaca Al-Qur'an dengan benar dulu sesuai dengan hukum makhorijul huruf dan tajwid, lebihnya juga sifatun huruf sebelum guru mengajarkan terjemah ayat Al-Qur'an itu. Yang kedua di sini guru memahami cara membaca terputus-putus untuk menerjemahkan tiap permufrodatnya, seperti contoh 1 ayat Qul huwallahu ahad. Nah, di sini guru sudah bisa paham mufrodat
setiap satu ayat terus diputus-putus mufrodat, seperti kul, katakanlah satu mufrodat, huwallahu satu mufrodat lagi, ahadun. Nah, di situ dalam hal itu guru harus sudah paham. Dan yang ketiga di sini, guru harus menguasai dan memahami metode yang sesuai dengan muridnya. Nah, di sini bagaimana cara guru menyesuaikan metode sesuai dengan siswanya, karena melihat pada zaman sekarang siswa itu sangat memiliki beragam karakteristik atau sikap. Nah, di sini guru bisa mengikuti pelatihan mengajar metode An-Natsr, atau guru menanyakan langsung kepada ahli dalam metode An-Natsr ini. Nah, dan yang terakhir di sini harus memiliki sifat tawadu. Nah, di sini mengapa guru harus memiliki sifat tawadu atau rendah hati di sini? Karena kalau guru tidak memiliki sifat ini, semisal guru mengalami kesulitan dalam menghadapi ayat Al-Quran dalam menerjemahkannya di sini, semisal guru tidak memiliki sifat tawadu, guru akan malu untuk bertanya kepada seseorang yang lebih ahli darinya atau belajar lagi. Namun kalau guru itu memiliki sifat rendah hati atau tawadu, mereka akan bertanya kepada ahlinya, atau mereka akan belajar lagi, mutolaah lagi dengan mempelajari kitab-kitab tafsir terkait tafsir Al-Quran tersebut. Maka dari itu, sebagai seorang guru dalam metode An-Natsr ini, selebih-lebihnya harus memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Nah, materi selanjutnya di sini terkait kelebihan dan kekurangan metode An-Natsr. Sudah hal yang wajar, setiap metode ini pastilah memiliki kekurangan ataupun kelebihan. Nah, dalam metode An-Natsr di sini memiliki beberapa kelebihan dalam meningkatkan kompetensi siswa dalam menerjemahkan ayat Al-Quran. Nah, di sini yang pertama kelebihannya yaitu siswa di sini dapat menerjemahkan arti atau mufrodat per kata. Selain itu, setelah siswa dapat menguasai, siswa dapat menerjemahkan arti atau mufrodat dalam satu ayat. Nah, yang ketiga di sini, siswa dapat menerjemahkan ayat Al-Quran dari orang yang sedang membaca Al-Quran dalam langsung, atau mereka itu di hadapannya, atau melalui audio. Nah, di sini siswa juga yang terakhir dapat membedakan siswa di sini dapat membedakan arti dari mufradat yang sama namun dalam tempat yang berbeda. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan dari metode An-Natsr di sini, adapun kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam metode An-Natsr di sini, yaitu metode An-Natsr di sini kan ciri khas dari metode An-Natsr di sini yaitu dengan menggunakan metode hafalan, yaitu menghafal dengan mengulang-ulang mufrodat atau arti kata dalam ayat Al-Quran. Nah, di sini kekurangannya itu dalam seseorang yang menggunakan metode ini, di mana seseorang tersebut memiliki rentang umur 15 tahun ke atas, di mana mereka dalam tingkat hafalannya itu sudah mulai menurun. Jadi di sini seumpama mereka itu menggunakan metode ini, kekurangannya itu mereka tidak akan menghafal dengan cepat, atau waktu yang digunakan itu relatif lama karena kan tingkat hafalannya itu mulai menurun. Nah, maka dari itu metode ini alangkah lebih baiknya digunakan atau diterapkan bagi anak-anak yang masih aktif dalam menghafalkan, karena ciri khas dari metode ini yaitu menghafal dengan mengulang-ulang mufrodat dari ayat Al-Quran tersebut. Pembahasan yang terakhir terkait metode An-Natsr ini pada implementasinya. Nah, implementasi metode An-Natsr dalam menghafal juz 30 di Madrasah Tsanawiyah. Nah, di sini saya mengutip pada jurnal Fikratina, jurnal pendidikan Islam, yang berjudul Implementasi Metode An-Natsr dalam menghafal juz 30 di Madrasah Tsanawiyah Babul Futuh Pandaan, yang ditulis oleh Faizatul Maswahah, Maskuri Bakri, dan Muhammad Futuh. Nah, di sini dalam jurnal ini
guru dalam mengimplementasikan metode An-Natsir di sini dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas. Adapun pembelajaran di luar kelas di sini, guru melakukan bimbingan secara individu, di mana pembelajaran di luar kelas di sini diperuntukkan bagi peserta didik yang masih belum menguasai atau masih tahap awal dalam metode An-Natsir di sini. Jadi antara guru dan murid. Nah, untuk pembelajaran di dalam kelas di sini mengikuti beberapa langkah yang telah ditetapkan. Adapun langkah yang pertama di sini, guru memberikan motivasi dan semangat agar siswa itu lebih semangat dalam menghafalkan mufrodat yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Dan setelah itu, guru memerintahkan peserta didik untuk mengulangi hafalan yang telah dihafalkan minggu lalu agar hafalan itu tidak lupa. Dilanjut pada sesi kedua di sini, yaitu menambah hafalan secara bersama-sama dengan bimbingan guru. Nah, pada sesi yang pertama tadi kan untuk mengingat hafalan siswa yang sudah dihafalkan tadi, siswa mengulanginya tanpa bimbingan guru. Namun dalam sesi kedua di sini menambah hafalan dengan bimbingan guru, di mana di sini guru membaca satu mufradat beserta artinya satu kali, lalu diikuti oleh siswa sebanyak 4 kali. Nah, contohnya kul katakanlah. Nah, guru membacanya 1 kali, siswa mengikuti 4 kali. Nah, pola metode hafalan pada kelas 7 ini menggunakan 4, 3, 2, 1. Karena untuk kelas 7 di sini siswa masih dalam tahap awal, masih pertama dalam menggunakan metode An-Natsir ini. Berbeda dengan kelas 8 dan kelas 9. Untuk kelas 8 dan kelas 9 di sini menggunakan pola 321 karena mereka sudah terbiasa dalam menerjemahkan ayat Al-Qur'an menggunakan metode An-Natsir ini. Untuk sesi yang ketiga di sini, guru menjelaskan nahwu sorofnya dan isi kandungan secara ringkas. Dan untuk sesi keempat di sini, pola hafalan individu secara individu ataupun hafalan secara silang bergantian antara temannya, saling menyimak sebelum peserta didik menyatorkan hafalannya kepada guru. Jadi saling menyimak antara temannya. Adapun hasil dari hafalan siswa setelah siswa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, maksudnya menerjemahkan ayat Al-Quran di situ, pada MTS Babul Futuh Pandaan di sini, siswa dapat meningkatkan pemahaman dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, di mana siswa yang mulanya hanya menghafalkan suratnya saja, setelah siswa mempelajari atau menggunakan metode An-Natsir ini dalam menerjemahkan ayat Al-Quran, siswa juga dapat memahami arti dari ayat tersebut. Juga lebih-lebihnya siswa juga dapat memahami isi kandungannya, karena pada pembelajaran di dalam kelas tadi kan sudah dijelaskan di situ kan guru juga menjelaskan isi kandungan surat secara ringkas. Jadi di sini dapat memberikan manfaat bagi siswa sehingga siswa dapat mengetahui isi kandungan surat tersebut. Selain itu di sini siswa juga bisa membedakan mufrodat yang terdapat dalam Al-Quran di situ dalam konteks yang berbeda. Karena di sini siswa juga diberi pelajaran tentang nahwu shorof, sehingga siswa dapat membedakan antara lafaz yang sama namun dalam konteks yang berbeda. Nah, di sini selain itu siswa juga memiliki hafalan mufrodat atau mufrodat yang banyak. Maksudnya di sini siswa dapat memiliki kosakata tentang bahasa Arab itu banyak. Jadi siswa di sini dapat mengetahui apa arti dari mufrodat tersebut, karena pada metode An-Natsir di sini menekankan dalam menghafal mufrodat ayat Al-Quran sehingga menambah hafalan siswa terkait mufradat bahasa Arab sehingga memudahkan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada
salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, itu semata-mata hanya dari Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.